Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Burita selalu berdoa agar kalian senantiasa diberi rahmat kesehatan sehingga tetap bersemangat meskipun masih harus belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN, materi faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku kalian untuk mencatat informasi-informasi penting yang terdapat dalam video pembelajaran berikut. Apakah yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keragaman apa sajakah yang terdapat di Indonesia? Keragaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia meliputi keragaman suku bangsa dan budaya, keragaman agama, keragaman bahasa, dan tentunya masih banyak lagi keragaman-keragaman yang lain seperti keragaman sosial ekonomi, keragaman pekerjaan masyarakat, dan sebagainya. Faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan internasional. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Dan para pedagang ini membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan mereka ke Indonesia. Anak-anak dapat memperhatikan peta Indonesia yang disajikan pada layar. Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kondisi inilah yang menyebabkan letak Indonesia sangat strategis. Faktor yang kedua adalah kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri atas 13.466 pulau. Penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap suku bangsa memiliki budaya mereka sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan begitu banyak kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena anak-anak tahu setiap pulau dihuni oleh banyak suku bangsa dan setiap suku bangsa memiliki kebudayaan masing-masing. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Keadaan alam wilayah Indonesia terdiri dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kehidupan masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi maupun dataran rendah, baik dari segi budaya maupun jenis pekerjaan yang mereka lakukan, karena mereka menyesuaikan dengan kondisi alam di mana mereka tinggal. Faktor penyebab keragaman yang keempat adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat yang tinggal di perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain, sedangkan masyarakat pedalaman lebih suka mempertahankan budaya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan antara masyarakat yang tinggal di kota dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang kelima
adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Salah satu keragaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia adalah keragaman bahasa. Banyaknya suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia menyebabkan banyak bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Karena setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah mereka masing-masing. Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam wilayah suatu negara. Sebagai contoh, bahasa Sunda yang banyak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Barat. Kemudian ada bahasa Batak yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah Sumatera Utara. Lalu kita yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah, kita juga memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Dan masih banyak lagi bahasa daerah yang lain yang terdapat di Indonesia. Fungsi bahasa daerah dalam suatu masyarakat yang pertama adalah sebagai bahasa lokal dalam satu suku. Jadi bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi di antara masyarakat yang memiliki suku yang sama. Yang kedua, sebagai bahasa dalam adat istiadat di daerah. Jadi bahasa daerah juga biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat daerah. Kemudian yang ketiga, sebagai kekayaan budaya daerah. Anak-anak, kalau kita berbicara dengan suku bangsa lain, menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, tentunya kita akan mengalami kesulitan. Maka Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, di mana bahasa persatuan ini bermanfaat untuk berkomunikasi antar anggota masyarakat yang berbeda suku. Perkembangan alat komunikasi dan teknologi yang semakin maju menyebabkan bahasa daerah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan bagi pemerintah, mengingat bahwa bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan beberapa cara untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, menjadikan bahasa daerah sebagai muatan lokal pada pendidikan formal di daerahnya, seperti yang anak-anak alami. Karena kalian bersekolah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka kalian mempelajari bahasa Jawa. Yang kedua, membuat program wisata bahasa di daerah. Dan yang ketiga, mengadakan lomba menulis cerita berbahasa daerah di daerahnya. Keragaman berikutnya yang ada di masyarakat Indonesia adalah keragaman agama. Apakah yang dimaksud dengan agama? Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Faktor penyebab keragaman agama di Indonesia adalah sebagai berikut. Letak geografis Indonesia yang di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Para pedagang asing datang dan singgah di Indonesia. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama mereka. Sebagai contoh, pedagang dari India menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Pedagang dari Gujarat membawa agama Islam.
Pedagang dari Eropa membawa agama Katolik dan Kristen, sedangkan pedagang dari Tiongkok membawa agama Konghucu. Kondisi inilah yang menyebabkan di Indonesia terdapat beraneka ragam agama. Anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam keragaman, baik keragaman suku bangsa, keragaman budaya, keragaman bahasa, dan keragaman agama, kita harus memiliki sikap menghormati antar suku bangsa. Apakah manfaat jika kita memiliki sikap menghormati antar suku bangsa? Yang pertama, akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Yang kedua, menimbulkan rasa aman tinggal di negara Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Serta yang keempat, bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah. Demikian tadi materi pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang faktor-faktor penyebab keragaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Dan Bu Rita sajikan 8 soal latihan. Silahkan anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh di buku latihan kalian. Kerjakan dengan tulisan tegak bersambung yang bagus dan rapi. Anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa tetap semangat belajar, patuh pada orang tua, rajin berdoa, dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Salam 3M.